warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibati musyairillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فبلا حضرة كبر ربنا اسمه قدر الجيلان وأنت منصور حضرة القرب الذي القرية جل رسولك معنا سبحان حضرة الحبيب والقدر السكر وابدر ربنا اسمه قدر السكر قدس الله سرر ودرجات رسالتهم سبحان حضرة جميع المؤسسات المسجد التقوى والمدرسة الشيخ السلفية والبلد والمدرسة التي والمدرسة الولادية والمعهد الشيبان والبهرية والمعجم الكرم والمعجم الكردي والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والمقيمين أنها والمسؤولين أنها من السماء بالإيمان ثم حضرة جميع مد القراء والوادي والدروب وجميع مقر القرآن وقارئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم المقر الآن وسن سيدنا الشيخ محمد ترون من قدس الله صلى الله عليه وسلم درجات سلطهم سبحان حضرتي إلى جميع مد القرآن سبحان حضرتي إلى شمال سبر الشجاع الرحماني وسلم سبحان حضرتي إلى ريال المؤلف هذا الكتاب الصحيح الشيعة محمد بن عمر نبي الجلي وصل ورسول سلادين سبحان حضرتي إلى رجل الشيخ سبحان حضرتي إلى رحم الحضر المجلس وسوسا آبائنا وأمتنا جدتنا ومشايخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة الثالثة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حسن التودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم وحسن التدبير nisful ma'isyah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah, inayah serta keberkahan kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga setiap langkah kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pada maqalah yang ketiga, yang mana maqalah tersebut, keterangan tersebut dijelaskan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Apa isi penjelasan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisah. Adapun maqalah yang ketiga, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Husnut tawaddudi, yaitu sebaik-baiknya kasih sayang. Ayil mahabbati, yang dimaksud adalah mahabbah atau senang. Kepada siapa? Ilan nasi, kepada manusia. Nisful akli, itu sebagian dari akal atau setengah dari akal. Kama ruwiya Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir ibn Abdillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nasi shadaqah. Mudaratun nasi, adapun ramah tamah, shadaqatun, itu bagian dari sedekah. Ai mulatofatun nas, yaitu bersikap lembut terhadap manusia. Dengan apa? Bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan. Yusabu, itu diberikan pahala, alaiha, atas perbuatan tersebut, yaitu mengucapkan ucapan yang baik, pekerjaan yang baik, yang lemah lembut. Itu sama halnya thawabus shadaqati, seperti halnya pahalanya orang sedekah. Makanya jangan kita sempitkan akal kita, pikiran kita. Yang namanya sedekah itu harus harta benda. Sama halnya yang dinamakan rezeki itu bukan hanya sekedar materi, akan tetapi yang dinamakan sedekah itu bisa berupa ramah tamah kepada manusia, mengucapkan perkataan yang baik-baik, berperilaku baik-baik. Itu sama halnya dengan sedekah. Begitu juga dengan rezeki, bukan hanya sekedar materi, termasuk kula panjenengan bisa merasakan segere nyeruput kopi, segere ngombe teh sampai kemringet, itu bagian dari rezeki. Coba saudara kita yang kena lambung atau mungkin kena gula, nggak bisa minum kopi, nggak bisa minum teh. Nah, inilah rezeki yang dianugerahkan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Makanya jangan kita mahabbah kepada manusia itu berlebihan. Dalam keterangan yang dijelaskan, wa husnul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara itu tengah-tengah. Nah, ini tadi husnul tawaddudi ilan nasi nisful akli, seneng karo menungso itu
setengah wae, nggak usah full. Termasuk sama pasangan kita, biasa-biasa. Ya maksudnya bukan berarti bisa biasa seperti orang lain, tidak. Kadarnya dalam kita mencintai seseorang, baik itu anak kita, istri kita, jangan sampai berlebihan. Maksudnya ketika kita berlebihan dalam mencintai makhluk, suatu saat ketika Allah akan ambil, maka kita tidak akan terima. Sama halnya kita mempunyai sepeda motor. Dalam kita senang karena sepeda motor itu berlebihan. Katakan dicuci, disemir, bahkan mungkin turu dikeloni. Udan wis iman wis mending aku mlaku wae daripada motorku kotor. Wonten sing ngoten lho. Sing tremos kita ya. Itu namanya berlebihan. Wis plastiki ae. Nah delalah motore ilang, wis gulung-gulung. Nah makanya sedang-sedang biasa-biasa saja. Bahkan dalam keterangan lain dijelaskan bahwasannya orang tersebut tidak dikatakan iman apabila dia mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah. Yang harusnya kita itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, ini lebih tinggi daripada kita cinta kepada sesama manusia, bahkan keluarga kita sendiri. Nah ini namanya keimanan kita. Jadi pesan Sayyidina Umar yang pertama, nisful akli. Nah dengan cara apa? Yaitu tadi mungkin ramah terhadap orang, biasa-biasa gitu. Enggak usah terus mendamba-dambakan. Ya Allah, biasa. Paling Jawa itu ketemu sama Pak Camat, Pak Desa, malah nunduk. Saya melakukan yang beliber kejegel kalen. Apalagi ketemu Pak Distrik, Bupati, ya Mas, monggo Pak, pret. Mereka juga mangan sego. Makanya saya bilang waktu saya disentani Bupati kita turun ning garasi, gak urus. Menungso biasa lain. Akan tetapi ketika orang yang mempunyai ilmu, kita bukan pandang orangnya, akan tetapi ilmunya. Itu beda lagi. Sudah beda lagi. Karena dengan memuliakan ilmu, itu namanya kita takdim terhadap ilmu tersebut. Dengan kita cinta seorang ulama, insya Allah anak keturunan kita nanti akan menjadi seorang ulama juga. Amin ya rabbal alamin. Termasuk melihat wajahnya para ulama, itu bisa menjadi futuhnya hati kita, bisa mendapatkan petunjuk dalam hati kita. Maksud beda lagi kali itu takarannya ilmu, bukan manusia biasa. Itu yang pertama. Wa husnu su'ali nisful ilmi. Yang kedua, nah ini tadi ada lanjutannya. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian dari
berbuat baiknya Rasulullah annahu la yadhummu ta'aman. Rasulullah itu tidak pernah mencaci maki makanan. Jadi seandainya ada menu makanan yang mungkin kita kurang senangi, ojo dicaci, makanan opo iki, nggak boleh gitu. Tidak boleh mencaci maki makanan. Termasuk wala yanharu khadiman. Rasulullah itu tidak pernah menghardik pembantunya atau khadimnya. Sebenarnya mentang-mentang bos punya anak buah, wah aploki. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mereka juga manusia. Kita harus menghormati. Ketika kita menghormati, mereka juga akan menghormati kita. Jadi apa yang kita perbuat itu juga yang akan kita tuai. Orang mungkin nandur jagung atau kacang. Kacang itu kulit woi ning ngisor, jagung ning dhuwur. Nah, seperti itu, sederhananya seperti itu. Wala yadribu mra'atan, dan tidak pernah Rasulullah ini memukul perempuan atau istrinya. Nah, kira-kira sinten sing pernah mukul? Nak mukul yang goirong ora masalah. Tak pukul kamu pakai hidung, waktu itu ganjaran. Nak nggo tangan nggo sing neraka. Rasulullah tidak pernah. Selanjutnya wa husnus su'ali, dan kebaikan pertanyaan. Yang dimaksud pertanyaan ini adalah bertanya ayilil ulama'i, yaitu bertanya kepada orang alim atau seorang ulama. Makanya kalau selesai ngaji, monggo yang ada mau ditanyakan. Nah, kalau tidak ada yang tanya, ini antara dua kemungkinan. Memang sudah paham betul. Yang pertama, yang kedua orang paham bablas. Nah, gitu. Bukan takok orang sing takok. Dijanjani ya kebenaran, sing ditakok ya orang mikir. Tapi kok terus nggak ada yang tanya, ya janjani ki paham tenan orang. Ini leh mikir itu agar supaya bisa dicerna menjadi daging tok orang balung ini, mikir tenanan gitu. Jadi bertanya kepada ulama nisful ilmi, yaitu sebagian dari ilmu. Maksudnya li'annal ilma yahsulu bi, dikarenakan sesungguhnya ilmu itu akan diperoleh salah satu diantaranya dengan bertanya. Itu fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli di dalam ilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Aja meneng-meneng gelenggem itu. Kirane kok krungu-krungu kreng-kreng terus tinggu. Enggak ada dasarnya seperti itu. Enggak ada dasarnya. Makanya bertanya ini salah satu di antaranya kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi termasuk di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwasannya orang yang sempurna ialah
orang yang mempunyai pendapat dan dia mau mengeluarkan pendapatnya. Ya, sama dengan orang yang bertanya tadi. Dia mempunyai angan-angan sebuah pertanyaan dan dia mau mengutarakan pertanyaannya. Itulah orang yang sempurna. Kalau orang yang setengah ialah orang yang mempunyai unek-unek, mempunyai pendapat tapi tidak mau mengeluarkan. Nah, orang yang babar blas ora takok ya ora duwe ide babar blas. Sangat teko ngalir. Ini seperti itu dalam kitab Ta'limul Mutan dijelaskan. Yang terakhir ialah wa husnut tadbiri. Dan kebaikan pengaturan. Nisful ma'isyati ay ijra'ul umuri, yaitu mengatur perkara alal ilmil awaqibi, yaitu mengetahui atas akibat-akibatnya. Nisful ma'isyati, yaitu sebagian dari penghidupan. Yaitu yang dimaksud pengaturan urusan yang baik, yaitu menjalankan urusan dengan mengetahui akibat-akibatnya adalah sebagian dari penghidupan, yakni usaha manusia untuk kelangsungan hidupnya. Yang kemarin sudah pernah kita bahas bahwasannya ciri-ciri orang yang pintar ialah sebelum dia bertindak, sebelum dia berucap bicara, itu dia pikir terlebih dahulu. Kira-kira yang saya lakukan ini ada manfaatnya atau tidak? Kira-kira yang saya ucapkan ini menyakiti orang lain atau tidak? Nah, itu dipikir terlebih dahulu, enggak ceplong, gerudak-geruduk, sendiang-sendiang. Habis itu hasilnya nol. Nah, ini. Jadi mengetahui, yaitu mengatur perkara, mengetahui akibat-akibatnya. Jadi di manage, diatur antara manfaat dan mafsadatnya, antara perkara bisa bermanfaat dan dampak negatifnya. Jadi seperti itu. Aku ngaji, ini kira-kira manfaatnya apa? Manfaatnya untuk kopi gratis. Serasa gawe ke rumah, tekan rumah langsung ning ladang, wis berwedang kan gitu. Termasuk mendapatkan ilmu, nah, gitu. Jadi seperti itu. Dipikir terlebih dahulu resikonya itu seperti apa. Nah, inilah 3 penjelasan, 3 keterangan yang diberikan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Semoga kita semua dapat mengambil pelajarannya, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin subhanak subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama tasbih 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatihil mughliq wal khatimil musabaq wan nasrul haqqi bil haqq wal ladina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajana jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muqina wa mukhlisin wa la taj'alna syarran rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bi ziyarati haramika wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma yassir lana umurana umratina akhirah. Allahumma yassir lana wa ballighna zirahmaka Muhammadina bihaqqi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la 'adayna 'adna akhira illa qadata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika an-nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo. Pertanyaan yang tertunda kemarin, Pak Marni, silakan. Ilmunya itu ya ilmu, bukan ilmu ini biasa-biasa, bukan kok mengundang yang enggak ya kebanyakan ya asmar-asmar ya itu. Tapi air itu bukan kok diludah, apa sih didinginkan, tapi ya setengah ditiup itu termasuk hukumnya apa yang termasuk itu masuk musik. Kalau memang itu dia itu termasuk itu, saya wajib bilangin orang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana ketika kita berobat minta doa dengan diberikan air doa, kan itu intinya ya. Bolehkah tidak? Selama yang disebut asma Allah tidak keluar dari syariat, tidak apa-apa, boleh. Kecuali jin berpuning banyu ini nyembuhno, nah itu sudah beda lagi urusannya, tidak, itu tidak boleh. Tapi ketika bismillahirrahmanirrahim diombe atau tetes ke mata boleh, nggak apa-apa. Yang dimaksud, wah aku ngombe banyu iki lho iso waras, nah, ini loh yang perlu diluruskan. Allah menitipkan kesembuhan itu lewat air doa ini, bukan air inilah yang menyembuhkan. Jadi gitu. Secara pengobatannya, ketika yang dibaca ini kalimat-kalimat Allah, asma-asma Allah, sholawat, boleh-boleh saja. Yang terkait tentang kemusyrikan, musyrik khafi, bukan musyrik kopi, enggak. Musyrik yang mana kita tidak sadari, meyakini bahwasannya saya sembuh lantaran saya sembuh
sebab air ini. Nah, terus di mana Gusti Allah ini? Gitu. Sama halnya gini, jenengan dahar, ya Allah aku bermangan sego kok warak, nah orang mangan sego lho aku ora warak. Itu sama halnya seperti itu. Jadi yang memberi kenyang itu Allah, dengan perantara kita makan. Sama dengan tadi kita berobat, dibacakan bismillah gitu. Jadi yang memberikan kesembuhan tetap Gusti Allah, tapi lewat perantara air doa ini tadi. Jadi harus diluruskan hatinya, jangan sampai meyakini bahwasanya yang menyembuhkan air, tidak, tetap Gusti Allah. Itu ilmu dalam arti sama halnya ketika kita menanam. Jadi semua yang memberikan oleh Allah, nah kita ini hanya sekedar ikhtiar saja. Sebagai ibaratnya kita ini berusaha, tapi semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Sakit ditampil. Sakit. Sebelumnya itu Pak, misalnya ada kamu jangan percaya dulu, karena yang menyembuhkan saya bukan kamu percaya orang puasa. Nggih, terus saya. Mungkin ada yang lain? Nonton nggih pun pasaran selama terkait bujur ning pasar. Selama golek gedhok sego jagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.